Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Salam Harmoni. Sebelumnya, perkenalkan, saya Brema Syahidi Sunaji dengan NIM 1911011025 dari Prodi Bimbingan Konseling semester 8. Di sini, saya akan membuat video mengenai indikator motivasi belajar untuk menyelesaikan tugas skripsi saya. Dalam pengerjaan skripsi saya dibimbing oleh dua dosen pembimbing. Adapun dosen pembimbing pertama yaitu Profesor Dr. Iketut Darsana MPD-Kon dan pembimbing kedua yaitu Profesor Dr. Niketut Sorni MS-Kon. Berikut contoh pertama dari indikator motivasi belajar, yaitu adanya hasrat keinginan berhasil. Hai guys. Halo. Bram, tugas matematika udah? Kamu ya? Aku udah ngerjain karena itu tugasnya susah. Jadi aku pengen berhasil buat ngerjain tugas itu secepatnya. Oh, bagus dong. Pakai Brema. Nah, seperti yang kita lihat di video, si Dio mau berusaha mengerjakan tugas matematika yang susah. Bahkan dia mengerjakannya lebih dari 1 hari karena memang benar-benar sulit. Nah, seperti dia tersebutlah contoh orang yang memiliki adanya dorongan ke. Nah, seperti itulah contoh orang yang memiliki adanya hasrat keinginan untuk berhasil, karena dia sudah berjuang mengerjakan tugas matematika yang susah itu walaupun beberapa hari untuk menyelesaikan dan berhasil untuk mengerjakan tugas matematika tersebut. Berikut contoh pertama dari indikator motivasi belajar, yaitu adanya hasrat keinginan berhasil. Hai guys. Halo. Bram, tugas matematika udah? Matematika yang susah itu ya? Aku malas ngerjainnya soalnya susah dari kemarin dan nyoba nggak bisa. Jadi bagus aku lanjut main game sama dia. Nah, seperti yang kita lihat di video, Brema tidak mau mengerjakan tugas matematika yang susah. Nah, seperti Brema tersebutlah orang yang tidak memiliki adanya hasrat keinginan berhasil, karena dia tidak mau mencoba mengerjakan tugas matematika yang susah tersebut. Selanjutnya yaitu contoh positif dari indikator motivasi belajar yang kedua, yaitu adanya dorongan dan kebutuhan belajar. Ih, rajin banget belajar. Kenapa belajar yang main-main game? Iya, soalnya saya disuruh orang tua jadi orang yang pintar. Terus saya belajar terus biar bisa dapat juara di kelas. Bagus. Nah, seperti yang di video kita melihat bahwasanya Brema selalu belajar, sedangkan teman-temannya pada asik bermain game, tapi Brema tetap fokus dalam melakukan belajar. Nah, seperti Brema itulah contoh orang yang memiliki adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, karena pada saat teman-temannya asik bermain game, dia tetap fokus dalam belajar karena adanya dorongan dari orang tua untuk menjadi orang pintar, dan dia juga ingin menjadi juara di kelas. Selanjutnya, contoh negatif dari indikator motivasi belajar yang kedua, yaitu adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Pira, kamu kok jarang sekali ngerjain pekerjaan rumah? Malas tau. Kenapa malas? Malas aja belajar di rumah. Emang orang tuanya nggak nanya? Nggak ada. Ke sekolah pun aku mereka nggak nanya. Masa bodoh. Nah, seperti yang di video kita melihat bahwasanya si Pira tidak pernah mengerjakan
tugas pekerjaan rumahnya ataupun PR. Nah, seperti Pira itulah contoh orang yang tidak memiliki adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, karena dia tidak mau mengerjakan pekerjaan rumahnya, dan dia tidak juga dipedulikan ataupun tidak didukung oleh orang tua di rumahnya, sehingga dia malas dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya. Berikutnya yaitu contoh positif dari indikator motivasi belajar ketiga, yaitu adanya cita-cita dan harapan masa depan. Hai, Halo. Yuk, habis SMA kamu mau kemana? Aku mau kuliah nanti di Amerika. Aku punya cita-cita buat bikin anak-anak tuh yang nakal-nakal bisa balik lagi ngebimbing gitu. Jadi guru BK ya? Iya. Nah, seperti di video kita dapat melihat Dio sudah memiliki planning mau kemana setelah lulus SMA, dan dia sudah juga tahu mau mengambil jurusan apa, kuliah di mana, dan sudah memiliki cita-cita. Nah, seperti dia itulah contoh orang yang sudah memiliki adanya harapan dan cita-cita masa depan, karena setelah lulus SMA dia sudah tahu mengambil jurusan apa, kuliah di mana, dan cita-cita masa depannya. Selanjutnya yaitu contoh negatif dari indikator motivasi belajar yang ketiga, yaitu adanya harapan dan cita-cita masa depan. Hai, Halo. Yuk, habis SMA kamu mau kemana? Aku mau kuliah. Kalau kamu Bre? Nah, kalau aku bingung mau kuliah di mana. Emang kamu nggak punya cita-cita? Dulu punya, tapi sekarang bingung aja mau cita-cita itu apa. Soalnya makin lama makin bingung aja mau cita-cita jadi apa gitu. Nah, seperti yang di video kita melihat bahwasanya Brema tidak tahu mau kemana setelah lulus SMA. Bahkan dia tidak mempunyai cita-cita masa depan. Nah, seperti Brema itulah contoh orang yang tidak memiliki sifat adanya harapan dan cita-cita masa depan. Karena setelah lulus SMA, dia tidak tahu mengambil jurusan apa, kuliah di mana, bahkan dia bingung dengan cita-citanya sendiri. Selanjutnya yaitu contoh positif dari indikator motivasi belajar yang keempat, yaitu adanya penghargaan dalam belajar. Halo Nana. Halo Pak. Bapak akan memberikan pertanyaan. Anak-anak siapa yang menjawab angkat tangan ya. Oke Pak. Kapan Indonesia merdeka? Saya. Baik, Indonesia merdeka pada tahun 1945 tanggal 17 Agustus. Benar sekali. Beri tepuk tangan kepada Nah, di video tersebut kita melihat bahwasanya guru memberikan pertanyaan kepada muridnya. Setelah murid menjawab dengan benar, guru memberikan tepuk tangan dan menyuruh teman-temannya untuk ikut bertepuk tangan. Nah, seperti itulah yang dikatakan adanya penghargaan dalam belajar, karena guru memberikan tepuk tangan dan menyuruh teman-temannya untuk ikut melakukan tepuk tangan untuk mengapresiasi atas jawaban dari murid tersebut. Selanjutnya yaitu contoh negatif dari indikator motivasi belajar keempat, yaitu adanya penghargaan dalam pembelajaran. Dio, Iya Pak. ini nilai kamu kok bagus semua, benar semua ini. Kamu nyontek ya? Saya kemarin itu kerjaan sendiri Pak. Saya kemarin belajar buat kerjaan itu. Tumben kamu ini biasanya nggak pernah dapat nilai sebagus ini. Iya Pak, karena kemarin saya belajar. Nah, di video kita dapat melihat guru sedikit marah kepada muridnya karena murid mendapatkan nilai yang bagus dalam tugas yang sudah diberikan. Bahkan guru
tidak percaya dengan nilai tersebut. Padahal siswa sudah menjelaskan itu hasil dari pekerjaannya sendiri. Nah, di video tersebut kita dapat melihat si guru tidak memiliki adanya penghargaan dalam pembelajaran karena dia malah memarahi muridnya yang telah mengerjakan tugas dengan benar, padahal murid sudah mengatakan itu hasil tugasnya sendiri. Selanjutnya yaitu contoh positif dari indikator motivasi belajar yang kelima, yaitu adanya kegiatan menarik dalam pembelajaran. Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi ini Bapak akan memberikan kuis dan siapa yang mendapat nilai paling bagus akan Bapak berikan hadiah. Ini soalnya Bapak bagikan. Selamat mengerjakan anak-anak. Nah, di video kita dapat melihat Bapak Guru memberikan kuis untuk penambahan nilai pada murid-muridnya. Nah, seperti itulah dikatakan di mana keadaan kelas memiliki kegiatan yang menarik dalam pembelajaran karena membuat kegiatan tersebut untuk menambahkan nilai pada siswa-siswanya. Selanjutnya, contoh negatif dari indikator motivasi belajar kelima yaitu adanya kegiatan yang menarik dalam pembelajaran. Siang anak. Siapa? Karena dan Bapak juga ada kerjaan, coba kalian ringkas di halaman 78 dan kerjakan soal di 79. Baik, Pak. Dikerjakan hari ini. Oke. Terima kasih, Pak. Selamat mengerjakan. Ya, baik. Nah, seperti yang di video kita dapat melihat bahwasanya Bapak Guru hanya memberikan tugas mengerjakan tugas pada halaman di buku dan memberikan ringkasan kepada murid-muridnya. Nah, seperti itulah dikatakan keadaan di mana kelas yang tidak menarik karena Bapak Guru hanya memberikan tugas, tidak memberikan pembelajaran sama sekali. Contoh indikator motivasi belajar ke-6 yaitu adanya keadaan belajar yang kondusif. Pagi anak. Pagi, Pak. Karena hari ini ada kegiatan rapat guru, Ya. Bapak akan memberikan tugas. Coba buka di halaman 80. Di situ ada soal kalian kerjakan dan dikumpulkan hari ini. Nggak boleh ribut ya. Baik, Pak. Bapak pergi dulu. Di video kita dapat melihat bahwasanya Bapak Guru tidak memberikan pembelajaran, hanya memberikan tugas kepada murid-muridnya karena adanya rapat guru. Nah, setelah Bapak Guru pergi, murid-muridnya hanya mengerjakan tugas, tidak retok sama sekali. Nah, seperti itulah keadaan kelas yang kondusif karena setelah gurunya pergi, murid-muridnya tidak ada yang melakukan keributan sama sekali dan hanya mengerjakan tugas yang diberikan Pak Guru. Selanjutnya, contoh negatif dari motivasi belajar ke-6 yaitu adanya keadaan belajar yang kondusif. Pagi anak. Pagi, Pak. Karena hari ini ada kegiatan rapat guru, Ya. Bapak akan memberikan tugas. Coba buka di halaman 80. Di situ ada soal kalian kerjakan dan dikumpulkan hari ini. Nggak boleh ribut ya. Baik, Pak. Bapak pergi dulu. Yoi, orang nggak bisa
video kita dapat melihat Bapak Guru tidak memberikan pembelajaran, hanya memberikan tugas saja karena Bapak Guru ada halangan rapat guru. Nah, setelah Bapak Guru memberikan tugas, murid-muridnya langsung recok dan bermain gendang.